Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omariongkere, VP Research and Analysis di PT Valburi Asia Futures. Welcome to Valburi News. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai Is now a good time to buy gold? Di mana kita akan melihat bersama-sama apakah sekarang saat yang tepat untuk membeli emas atau tidak. Oke, setelah harga emas naik dari sekitar 1045 US dollar per troy ounce ke sekitar 1300 dolar per troy ounce, banyak orang mulai mempertanyakan apakah harga emas masih bisa melanjutkan kenaikannya atau justru akan terjadi koreksi dalam jangka pendek ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat beberapa slide ke depannya di mana saya akan coba menjelaskan apakah sekarang waktu yang tepat untuk membeli emas atau justru lebih baik kalau kita menunggu saja. Nah, kalau kita melihat terlebih dahulu slide ini mengenai apa aset yang paling baik dalam tahun ini, jelas sekali terpampang bahwa emas dan komoditas secara umum adalah aset dengan kinerja yang paling bagus tahun ini. Dibandingkan misalnya kalau kita melihat global bonds atau obligasi di dunia, juga saham-saham di Amerika Serikat dan juga saham-saham di negara-negara yang lainnya, tentunya jelas terlihat bahwa gold dan commodities jauh lebih bagus. Nah, kenapa demikian? Ada dua alasan sebetulnya. Pertama, karena obligasi dan saham-saham di seluruh dunia boleh dikatakan itu sangat mahal pada saat ini, ya, dibandingkan misalnya emas dan komoditas yang masih relatif murah. Kedua, dan ini juga sangat-sangat penting dan saya tidak bisa menekan lebih banyak lagi, adalah bahwa terjadi shift atau aliran dana yang keluar dari paper asset seperti misalnya obligasi dan saham ke real asset atau aset real seperti emas dan komoditas. Dan itu masih akan berlangsung terus menurut saya sekitar 5 tahun ke depan, di mana gold and commodity secara umum akan jauh lebih bagus ketimbang misalnya obligasi dan saham. Karena jangan lupa pada akhirnya saham dan obligasi itu hanya aset kertas di mana nilainya bisa turun ke nol. Karena kalau misalnya perusahaan bangkrut atau misalnya pemerintah bangkrut, itu bisa menyebabkan mereka default, di mana paper assets mereka atau aset kertas mereka menuju ke nilai intrinsiknya yaitu nol. Tetapi kalau kita bandingkan misalnya dengan emas dan komoditas, tentunya mereka punya nilai intrinsiknya dan selalu akan punya nilai tertentu dibandingkan misalnya paper assets. Nah, lalu kalau kita melihat chart ini, sangat-sangat menarik menurut saya adalah bahwa ternyata bulan-bulan yang paling baik untuk membeli emas adalah Juni dan Juli. Dan kenapa demikian? Karena pada umumnya kalau kita melihat perubahan harga bulanan sejak 1975, ternyata jelas sekali bahwa dari Maret sampai Juli rata-rata kinerjanya tidak terlalu baik untuk emas, tetapi mulai dari bulan Agustus sampai dengan Februari biasanya itu bulan-bulan yang sangat baik untuk emas. Oleh karena itu, sebaiknya Anda membeli emas sebelum bulan Agustus. Jadi masih ada waktu pada saat ini sekitar sebulan setengah untuk membeli emas dan mencari entry point yang paling tepat. Nah, lalu kalau kita melihat rata-rata perubahan harga kuartalan sejak 1975, sekali lagi terlihat bahwa kuartal kedua mempunyai potensi untuk membeli emas. Kenapa demikian? Karena itu kuartalan yang paling jelek biasanya sejak tahun 1975. Setelah itu kita melihat kinerjanya jauh lebih baik. Jadi sekali lagi, kuartal kedua atau kuartal ini merupakan saat yang paling tepat untuk membeli emas, ya. Nah, lalu ini juga sangat menarik menurut saya kalau kita melihat baik itu di bull market emas yang berlangsung dari 2001 hingga 2011 dan juga bear market di pasar emas yang berlangsung dari 2012 sampai 2015, setiap kali terjadi low di sekitar pertengahan tahun. Dan kalau kita melihat selanjutnya sampai dengan bulan September, Oktober, November, Desember, ternyata harganya lebih tinggi. Kita bisa melihat di sini gain-nya atau profit-nya yang bisa diperoleh kalau kita misalnya masuk di pertengahan tahun dan keluar di antara September
dan Desember, biasanya kita akan memperoleh profit atau keuntungan yang cukup besar. Rata-ratanya dari tahun 2001 sampai 2015, 18,7%. Jadi boleh dikatakan cukup tinggi ya profitnya kalau kita bisa masuk di pertengahan tahun dan mempertahankannya beberapa bulan ke depannya. Nah, lalu kalau kita membicarakan emas, tentunya kita juga harus melihat pergerakan di US Dollar Index. Kenapa demikian? Karena ada korelasi negatif di antara US Dollar di satu sisi dan pergerakan emas di sisi lainnya. Nah, yang menarik dari chart ini adalah bahwa US Dollar Index itu naik dari tahun 2011 hingga saat ini, atau boleh dikatakan sudah berlangsung 6 tahun. Nah, ini pun terjadi sebelumnya di mana US Dollar Index naik dari tahun 1996 hingga 2001. Jadi boleh dikatakan time span-nya atau time period di antara 1996 dan 2001 mirip sekali dengan 2011 dan 2016. Oleh karena itu juga saya pikir kenaikannya sudah sangat terbatas untuk US Dollar Index pada saat ini. Dan sebetulnya ada dua alasan yang sangat-sangat bagus untuk itu, di mana saya melihat ke depannya data ekonomi di Amerika Serikat akan melemah menurut saya, dan bahkan Amerika Serikat punya peluang yang cukup besar untuk masuk sebuah resesi. Dan kedua, kita melihat juga belakangan ini, the Fed cenderung akan menahan atau bahkan menurunkan suku bunganya ke depan. Oleh karena itu juga US dollar sudah sangat dekat dengan puncaknya atau bahkan sudah tercapai, di mana selanjutnya kemungkinan besar kejadian sebelumnya dari tahun 2001-2002 hingga 2008 bisa terulang kembali, di mana US Dollar Index turun. Dan ini tentunya akan sangat bagus untuk pergerakan harga emas ke depannya. Nah, lalu kalau kita melihat pergerakan dolar dalam jangka pendeknya, kita melihat sebelumnya juga saya sudah memperlihatkan chart ini di video sebelumnya, di mana ini wave 3 turunnya, ini ada wave 2 dan wave 1 yang tidak kelihatan, wave 3 turun, wave 4 turun, dan wave 5 turun. Nah, ketika saya memperlihatkan chart ini, baru selesai wave 5, dan pada saat itu juga saya sampaikan bahwa kita sekarang tentunya akan naik dalam wave A, naik, sudah selesai pada saat ini, lalu dia turun wave B, dan sekarang kita berada di wave C naiknya. Nah, perhatikan wave C naiknya ini menurut saya belum selesai. Setidaknya kita akan kembali menuju ke level tertinggi sebelumnya di sekitar 95.5, dan bahkan mungkin US dollar bisa naik lebih lanjut ke MA 200 atau rata-rata 200 hari terakhir ini yang berada di sekitar 97. So, saya pikir kemungkinan besar kita masih ada upside-nya di jangka pendek untuk US Dollar Index. Untuk itu juga perhatikan bahwa harga emas masih mungkin bisa turun dalam jangka pendek ini. Tetapi kalau kita melihat lebih jangka panjangnya, sebelumnya tercapai double top. Nah, apakah double top ini akan tahan? Kita akan melihat nanti beberapa pekan ke depannya, karena kalau misalnya supportnya yang sangat kuat pada saat ini di sekitar 92 pecah ke bawahnya, artinya double top ini akan berlaku dan kita akan turun setidaknya ke sekitar 84 hingga 86 di US Dollar Index. So, perhatikan level ini dengan seksama sekitar 92 di US Dollar Index. Kalau pecah ke bawahnya, berarti harga emas akan kembali melonjak. Nah, ini chartnya dari harga emas. Kita melihat ini wave 3, sebelumnya wave 4 turun dan naik sampai wave 5. Lalu kita turun di wave A, di mana dolar tadi kita melihat wave A naik, tentunya harga emas akan kebalikannya, di mana kita turun dalam wave A. Nah, sekarang kita melihat kemarin wave B naiknya, dan sekarang seharusnya kita itu turun dalam wave C. Nah, sejauh mana dia akan turunnya, kita melihat chart berikutnya. Tentunya kita melihat Fibonacci retracement yang memberikan dukungan yang sangat kuat terhadap harganya di sekitar 12.10, karena itu juga merupakan Fibonacci retracement 38,2%. Dan sebelumnya kita perhatikan di bulan Februari,
Maret, April, dan juga Mei maupun Juni itu memberikan support yang sangat kuat. Support kedua, kalau misalnya support pertama tidak tahan, harusnya merupakan Fibonacci retracement di 50% yang di 1180. Nah, ini berapa banyak akan turun itu sulit sekali untuk dikatakan pada saat ini karena kita tahu bersama referendum yang akan diadakan di Inggris hari Kamis ini dan akan diumumkan hasilnya hari Jumat pekan ini akan tentunya menentukan apakah harga emas akan turun banyak atau tidak. Nah, lalu kita melihat chart ini juga jelas sekali terlihat bahwa band ini atau zona ini merupakan resistance ataupun support yang sangat kuat. Misalnya pada tahun 2013, 2014, dan juga awal 2015 ini merupakan support. Lalu bergeser menjadi resistance pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 awalnya kembali shifting dan merupakan support yang kuat pada saat ini. Zona ini terletak di antara sekitar 1180 dan 1220. Jadi sekali lagi ini akan merupakan support yang sangat penting ke depannya. Jadi kalau Anda mencari entry point di pasar emas, menurut saya paling ideal di antara 1180 hingga 1220. Apakah level ini akan kembali tercapai dalam koreksi yang akan terjadi beberapa hari bahkan pekan ke depannya? I don't know. Tetapi idealnya memang zona koreksi terletak di situ ya. Dan ini adalah dua alasan yang menurut saya dalam jangka panjang akan memainkan peranan yang cukup besar di pasar emas, di mana kita melihat emas itu merupakan investasi yang makin menarik ke depannya. Kenapa demikian? Karena memang kita tahu bersama, emas itu sama sekali tidak memberikan suku bunga maupun dividen. Tetapi juga tidak menghukum, tanda kutip ya, orang untuk menyimpan uang. Karena kalau kita misalnya membandingkan dengan obligasi pemerintah, pada saat ini menurut saya sama sekali tidak menarik. Karena mereka punya negative yield. Artinya, ini memang agak sedikit gila menurut saya pada saat ini. Karena kalau Anda meminjamkan uang ke pemerintah, Anda didenda. Ya, saya tidak salah omong, Anda didenda. Kenapa demikian? Karena suku bunganya itu negatif. Nah, sekarang saya bingung sendiri gitu. Kenapa masih begitu banyak orang mau membeli obligasi pemerintah sementara mereka tahu pada akhir periode peminjaman itu mereka akan mendapatkan lebih sedikit uang dibandingkan mereka meminjamkannya ke pemerintah. Menurut saya that doesn't make sense, tidak masuk akal, tetapi this is the reality, ini kenyataan pada saat ini. Nah, oleh karena itu juga makin negatif ya suku bunganya untuk obligasi pemerintah dan juga obligasi korporasi yang sudah banyak yang diperdagangkan dengan suku bunga negatif, makin itu bagus untuk emas karena orang akan melihat wah ternyata emas itu investasi alternatif yang sangat menarik karena setidaknya kita tidak punya suku bunga negatif. Memang kita tidak dapat suku bunga tetapi juga tidak negatif ya. Lalu alasan berikutnya, nah ini sebetulnya alasan yang paling kuat untuk membeli emas adalah bahwa kalau kita melihat beberapa mata uang dari negara-negara besar dengan GDP terbesar juga di dunia, ternyata terlihat dengan jelas bahwa emas itu selalu mengungguli uang kertas yang manapun juga. Misalnya contohnya Indonesia. Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini, emas itu menguat 180% sekitar terhadap uang kertas atau rupiah dalam hal ini gitu. Dan ini sebetulnya tidak fenomena yang aneh karena juga misalnya di Turki, misalnya juga di Rusia, di Korea Selatan, di Kanada, di Brazil, di India, juga di Inggris bahkan dan juga di Eropa, emas itu sangat kinclong terhadap uang kertasnya ya. So perhatikan dengan seksama, kita melihat juga ke depannya kemungkinan besar emas itu masih akan mengungguli uang kertas ya. Dan contohnya Indonesia lagi, 2001 mungkin Anda masih ingat, per gram itu sekitar Rp80.000 emas. Tetapi sekarang sudah lebih dari Rp550.000 per gram. So ini sekali lagi menunjukkan bahwa emas itu aset yang paling bagus untuk mempertahankan kekayaan Anda ya dibandingkan misalnya uang kertas dalam hal ini rupiah.
Dan ini saya ingin mengakhiri presentasi ini dengan suatu kutipan atau quote dari Egon van Greyers yang merupakan suatu analis favorit saya. Dan dia mengatakan, pada saat ini, pada Juni 2016, saya sangat-sangat yakin bahwa sistem keuangan itu akan kolaps. Kenapa demikian? Karena kita melihat utang di dunia ini sudah naik dari sekitar 20 triliun US dollar ke 230 triliun US dollar atau naik sekitar 10 kali dalam 25 terakhir ini. Oleh karena itu juga saya cukup yakin katanya bahwa tidak akan bisa dibayar utang ini dengan uang beneran. Nah, uang beneran ini apa itu? Artinya bahwa uang itu akan didevaluasi dari waktu ke waktunya untuk membayar utang yang makin pasar. Kenapa didevaluasi? Karena bank sentral akan mencetak makin banyak uang ke depannya. Jadi kutipan ini dari Voltaire yang mengatakan paper money eventually returns to its intrinsic value which is zero is very very right. Sangat-sangat benar karena kalau kita memikirkan ya uang kertas itu sebetulnya nilai intrinsiknya apa sih? Cuman kertas sama tintanya. Sedangkan emas itu sekali lagi selalu punya nilai intrinsik. Jadi untuk merangkum kembali, saat yang paling tepat untuk membeli emas pada umumnya adalah bulan Juni dan Juli. Jadi sekitar masih ada 6 minggu ke depan di mana Anda bisa mencari entry point yang bagus untuk masuk ke pasar emas. Nah, entry point yang paling bagus tadi juga saya tunjukkan di chartnya adalah sekitar di antara 1180 hingga 1220 US dollar per troy ounce. Nah, apakah level ini akan masih tercapai atau tidak? I don't know for sure, tetapi itu zona koreksi yang paling ideal. Sekian dari saya untuk saat ini. Sampai jumpa di video komentar berikutnya.